Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Apriega, NIM 20020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, yakni Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan ataupun mempresentasikan sebagai lanjutan dari bahasan pada episode yang pertama yang baru sampai pada directing. Kita lanjut mengenai pembahasan tersebut. Seperti apa strategi yang bisa Anda lakukan? Seperti apa perilaku kerja yang harus Anda tetapkan? Bagaimana mengkoordinasikan agar setiap orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya, membangun rasa memiliki terhadap bisnis yang mereka lakukan di tempat mereka bekerja, sehingga mereka akan bergerak tanpa diminta, melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. Berarti ada kemampuan Anda ataupun kita untuk menggerakkan orang lain atau menggerakkan yang namanya organisasi, pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut yang namanya tim ataupun yang namanya organisasi ataupun lembaga, itu tidak bisa bekerja sebagian-sebagian, harus membutuhkan tim. Ibarat organisasi, kalau diibaratkan dengan kendaraan, kalau rodanya 4, maka 4-empatnya harus bergerak, maka dia akan bergerak ke satu tujuan, yakni tujuan yang mengarah ke depan. Tapi kalau satu saja rodanya yang bergerak, maka dia akan bergerak dengan terhambat ataupun tidak seperti yang diinginkan. Ini perlu diwaspadai ketika berhadapan dengan manusia-manusia kreatif. Manusia-manusia kreatif dan inovatif adalah manusia yang tidak pernah diam untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa harus disuruh orang lain. Tapi mencari orang-orang yang begitu seperti mencari intan dalam lumpur, satu dalam sekian banyak. Tapi yang jelas pasti ada. Oke, kita masuk pada coordinating. Coordinating itu apa sih? Mengkoordinasikan penyelarasan kegiatan. Ada 3 prinsip dasar dalam koordinasi. Yang pertama adalah koordinasi terhadap hubungan horizontal dan vertikal. Hubungan horizontal berarti dengan sesama ataupun sekelas ataupun selevel. Tetapi dengan hubungan vertikal itu artinya kita berhubungan dengan pimpinan ataupun bawahan ataupun juga dengan karyawan. Yang kedua adalah adanya keselarasan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi yang dinilai dari awal hingga akhir. Jadi proses dari awal hingga akhir itu prosesnya sangat panjang. Itu harus diselaraskan. Itu juga masuk dalam kategori koordinasi. Dan yang terakhir adalah masing-masing faktor harus saling mengisi. Jadi faktor-faktor pentingnya adalah faktor manusia, faktor hubungan horizontal, hubungan vertikal. Itu prinsip utama dalam coordinating ataupun penyelarasan. Yang kedua adalah penyelarasan kegiatan itu, koordinasinya terkait dengan proses kerja mulai dari awal hingga akhir. Koordinasi yang jelas sehingga kesatuan batang tubuh, kelihatan proses dan hasilnya dengan sangat jelas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan faktor keseluruhan yang ada dalam lingkungan kerja, dan masing-masingnya harus mengiringi satu sama lain, karena itu tidak parsial. Faktor itu saling mengikat satu sama lain, ibaratkan sebuah sistem. Kita masuk ke bagian terakhir, di mana itu adalah manajemen pengelolaan usaha, yakni controlling. Manajemen itu terkait dengan fungsi manajemen, jadi mulai dari planning, directing, organizing, controlling. Yang controlling ini adalah melakukan pengawasan ataupun kontrol agar operasi
operasi organisasi kewirausahaan ataupun wirausaha agar operasi bisnis dan industri apa saja yang kita kelola itu sesuai dengan peraturan yang sudah ataupun sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari awal supaya tujuannya tercapai. Jadi kalau ada persoalan di perjalanan bisa ditarik kembali untuk memperbaiki ataupun memenuhi hingga bisa dibenahi, dilakukan kembali, disempurnakan lagi sehingga yang diobati itu adalah penyakitnya. Kemudian adalah proses akan berjalan untuk mencapai tujuan sehingga tujuan dari bisnis Anda pada akhirnya akan sesuai dengan harapan kita. Dalam konteks kontrol ini, yang akan menjadi rencana pembandingnya adalah rencana controlling. Sampai tahap ini dilihat rencana, kemudian dibandingkan. Sudah tercapai apa belum? Kalau belum ada apa? Kalau belum ada apa? Maka apa yang harus diperhatikan dalam konteks controlling ini? Yang pertama adalah perhatikan tujuannya. Sudah sesuai belum? Nah, kemudian yang kedua itu adalah lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Yang ketiga adalah lakukan evaluasi tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah berikan masukan. Kontrol tidak hanya sekedar catatan atas apa yang akan kita lakukan, tapi untuk perbaikan pada konsep berikutnya. Nah, kemudian kita lanjut tentang bagaimana mendesain sebuah usaha, bagaimana mendesain sebuah usaha Anda ataupun kita. Nah, beberapa langkah yang mungkin untuk kita lakukan adalah yang pertama adalah menentukan tujuan dan sasaran yang jelas. Harus jelas tujuan, harus jelas pula sasaran kita. Karena ini akan mengorientasikan akhir dan perjalanan proses kerja dan kinerja yang Anda lakukan. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang Anda bangun. Tim kerja yang akan Anda buat untuk bisnis usaha Anda dari apa yang sudah Anda tetapkan. Sehingga memang pengelompokan itu diperlukan. Untuk siapa ataupun dengan siapa Anda akan duduk, tentu dengan orang-orang ataupun dengan mereka yang punya jiwa dan pemikiran yang sama dan juga misi yang ingin dicapai pada pilihan market, pilihan usaha atau bisnis yang akan Anda tempuh. Kemudian menguraikan pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis Anda bersama rekan ataupun teman atau karyawan yang akan Anda pilih. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu adalah fungsi melekat. Nah, kalau untuk organisasi fungsi melekat dalam organisasi, kalau kita untuk dunia bisnis dalam kaitannya dengan organisasi kecil juga demikian. Ada wewenang, ada tanggung jawab, ada komunikasi, ada hubungan staf, ada hubungan lini staf. Nah, meskipun Anda anggap ini adalah wirausaha, tidak ada persoalan bos ataupun bawahan, tetapi Anda tetap menjadi bos untuk usaha ataupun bisnis Anda. Dan itu didesain lebih fleksibel untuk wirausaha. Kemudian mulailah dari hal kecil ini untuk jadi hal yang besar. Karena memang cita-cita itu dibangun untuk sesuatu yang besar, lebih besar dan paling besar. Jadi jangan bercita-cita untuk hari ini saja, bercita-citalah untuk beberapa pun puluh tahun ke depan. Teman-teman mahasiswa calon wirausahaan masa depan,
ada 5 sekurang-kurangnya 5 hal yang dibutuhkan sebagai sumber kekayaan dari sebuah bisnis, sebuah organisasi. Jadi kalau kita layak disebut memulai ataupun membuka sebuah bisnis atau organisasi yang lebih kecil ini menjadi 5 kekayaan yang harus Anda ataupun kita pikirkan sejak dini ataupun sejak awal. Kalau ingin mencapai 5 sumber kekayaan tersebut, kelima-limanya harus kita miliki. Nah, yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Kalau ingin berkembang menjadi bisnismen yang handal, mereka rekan-rekan ataupun teman-teman bisnis Anda harus menentukan ataupun menetapkan teman-teman ataupun rekan-rekan yang sumber daya manusianya oke, memiliki visi dan misi yang panjang di masa depan, dan dengan bidang usaha yang dipilih. Yang kedua adalah mau tidak mau finansial. Nah, jadi bagaimana gerakan finansial itu dibangun sejak dini? Sejak sekarang, mulailah menabung, mulailah cari sumber pendanaan, jejaring, atau kalau bisa ya Anda sudah punya tim dari sekarang, berarti Anda sudah mulai bekerja. Nah, lanjut pada yang ketiga adalah sosial. Hubungan dengan banyak orang karena ini akan menentukan semakin gede ataupun semakin besar nilai sosial, dan semakin besar kemungkinan wilayah bisnis yang Anda kejar itu untuk memberikan keuntungan buat Anda. Yang keempat adalah manajerial, persoalan pengelolaan. Bagaimana Anda mengelola sesuatu, terutama mengelola diri dan pekerjaan yang ada di diri saudara. Jadi orang yang berhasil adalah dalam wirausaha ataupun menjadi wirausaha adalah orang yang siap menata dirinya mulai dari sekarang. Kalau jadi mahasiswa dan dia harus bagaimana, maka dia terbiasa untuk mengelola. Yang terakhir adalah jejaring ataupun relasi terkait dengan rekan bisnis dengan kelompok tertentu yang akan jadi pemodal. Itu sudah bisa dilihat dari sekarang. Jejaring itu harus dibangun. Semakin luas jejaring Anda, semakin enak Anda untuk membangun sebuah bisnis agar jadi bisnis yang lebih besar. Kemudian lanjut, perencanaan tenaga kerja. Ini juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sepele ataupun dianggap sebelah mata. Artinya gini, walaupun bisnis yang akan Anda bangun di beberapa waktu ke depan adalah bisnis kecil ataupun bisnis apa sih? Mengenai perencanaan tenaga kerja tadi, ini menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sepele ataupun dianggap sebelah mata. Artinya gini, walaupun bisnis yang Anda bangun di beberapa waktu ke depan adalah bisnis kecil apa, meski difikirkan, walaupun hanya 1 ataupun 2 orang, harus ada perencanaan tenaga kerja. Tetap anggap ini sebagai organisasi yang besar. Anggap ini sebagai ataupun berada dalam cakupan wilayah yang besar. Yang pertama adalah memperuntungkan kebutuhan. Jadi yang pertama dari perencanaan tenaga kerja ini adalah memperuntungkan kebutuhan beberapa orang, kebutuhan tenaga kerja Anda. Nah, yang kedua adalah sumber tenaga kerja yang meliputi sumber tenaga kerja internal, jasa, karyawan ataupun yang lainnya. Bisa jadi pegawai ataupun dan sebagainya. Pengelolaan usaha juga erat kaitannya dengan usaha yang akan Anda lakukan ini. Paling tidak ada 2 yang harus difikirkan. Pengelolaan usaha terkait hal tertulis berisi ulasan usaha, misi, visi, termasuk rincian
strategi dan peluang-peluang yang mungkin kita raih dalam proses berjalannya wirausaha ini. Nah, yang kedua adalah sebagai alat untuk mengajukan permodalan yang bersumber dari luar. Nah, maka dari sekarang kita harus mulai bisa menelaah itu. Siapa yang bisa kita ajak kompromi dan siapa yang bisa menjadi rekan ataupun tenaga kerja yang akan membangun bisnisnya bersama kita. Nah, sekian penjelasan ataupun presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.